Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita telah sampai pada materi tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-6. Mari kita bahas materi pada pembelajaran ke-6 ini. Materi kali ini adalah menulis laporan hasil wawancara. Bagaimana bentuk laporan wawancara itu? Perhatikan format laporan wawancara berikut ini ya. Laporan wawancara terdiri dari 6 bab. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu tentang isi format laporan tersebut. Perhatikan ya. Bab 1, latar belakang. Latar belakang itu berisi alasan kenapa kalian melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang hewan peliharaan. Bab 2, maksud dan tujuan. Berisi informasi apa yang ingin kalian cari. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi tentang jenis hewan peliharaan yang dipelihara oleh masyarakat. Bab 3, topik wawancara. Kalian menuliskan topik wawancaranya. Wawancara kalian itu berhubungan dengan apa? Atau hal apa yang ingin kalian tanyakan kepada narasumber? Contohnya, tentang hewan peliharaan atau tentang tanaman, ya seperti itu. Bab keempat, waktu dan tempat kegiatan. Kalian tuliskan kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Waktunya pukul 8 sampai 9. Tempat di Puluhan Argomulyo Sedayu. Bab kelima, laporan hasil wawancara. Pada bagian ini kalian tuliskan nama narasumbernya, juga nama pewawancaranya. Kemudian kalian tuliskan hasil wawancaranya. Nah, cukup kalian tuliskan pertanyaan apa saja yang telah kalian tanyakan kepada narasumber. Contoh, narasumber Bapak Dedi Hartanto. Pewawancara Lintang. Hasil wawancara. Kalian tuliskan apa saja pertanyaannya tadi. Bab ke-6, kesimpulan. Berisi tentang hasil jawaban yang diberikan oleh narasumber. Contoh, setelah melakukan wawancara, dapat dijelaskan bahwa hewan peliharaan Bapak Dedi adalah kucing. Bapak Dedi memelihara kucing karena kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad. Kucing Bapak Dedi bernama si Garong. Makanan yang diberikan kepada Garong berupa ikan sungai yang sangat segar. Untuk berlatih membuat laporan wawancara, tentunya kalian harus melakukan wawancara terlebih dahulu. Sekarang akan kakak buatkan daftar pertanyaan untuk kalian gunakan di dalam melakukan wawancara. Apakah Anda mempunyai hewan peliharaan? Berapa ekor jumlah hewan peliharaan Anda? Apa hewan peliharaan Anda? Siapa nama hewan peliharaan Anda? Kapan Anda mulai memelihara hewan tersebut? Kenapa Anda memilih hewan tersebut sebagai hewan peliharaan? Bagaimanakah cara Anda memperlakukan hewan peliharaan tersebut? Coba jelaskan. Nah, dari daftar pertanyaan tersebut, sekarang cobalah melakukan wawancara kepada orang lain. Boleh temanmu atau tetangga rumah kalian. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Pada materi yang lalu telah kita bahas tentang hewan liar. Kali ini kita akan membahas cara pelestarian hewan-hewan langka. Sebelumnya akan kakak jelaskan apa itu hewan langka. Hewan langka adalah
jenis-jenis hewan yang jumlahnya tinggal sedikit sekali dan dalam ancaman kepunahan. Di Indonesia, yang termasuk hewan langka adalah badak bercula 1, harimau Sumatera, gajah Sumatera, jalak Bali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelestarian hewan langka bertujuan untuk menjaga agar hewan-hewan langka dapat terus bertahan dan berkembang biak agar tidak mengalami kepunahan. Berikut ini cara-cara pelestarian hewan langka. 1. Melakukan penangkaran hewan. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui perkembangbiakan atau perkawinan dan pembesaran hewan liar dengan tetap mempertahankan jenisnya. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya suaka marga satwa, cagar alam, kebun binatang, taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Adik-adik, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.